Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam. Waalaikumsalam. Jumpa lagi di channel Payung University. Dan malam ini tidak disangka-sangka saya kedatangan, ya saya bisa dikatakan guru, sahabat, senior, dan kita itu tidak terasa sudah 9 tahun ya Pak Pur ya. Ya. Namanya Pak Purwanto, tapi ya kami itu dulu di komunitas manggilnya Atuk ya. Kisah Atuk ini waktu kami naik kereta di Malaysia, ada anak kecil nangis terus dia kan minta makan mak gitu. Terus setelah dikasih makan, kasih roti, kemudian Atuk bilang gitu kan. Sampai sekarang kita manggil Pak Pur ini Atuk. Itu waktu dari Malaysia mau ke Singapura itu ya, perjalanan Malaysia ke Singapura naik kereta gitu ya. Pulangnya Pulangnya ya? dari Singapura ke Malaysia. Dari Singapura ke Malaysia gitu. Nah, perjumpaan kami juga dengan Pak Pur ini dulu agak kami curigai. Secara vis beliau ini kayak kader Ikhwan gitu kan. Ya pikir saya kader partai atau apa gitu dulu, tapi kok makin malam kok nggak ngantuk bapak ini kan. Nyampe pagi diajak ngobrol siap gitu kan. Waktu itu markas kami itu di belakang Koramil ya, di belakang Koramil. Waktu kami masih ada teman-teman cangkir kamisan ya, sebuah komunitas cangkir bincang berpikir. Malam Kamis malam Jumat kami ngumpul di belakang Koramil dan mendiskusikan banyak hal. Boleh disebut IPOLEK Sesbutuhan Kam gitu. Ideologi politik, ekonomi, sosial, budaya, pertahanan, keamanan kita bahas, dan kadang juga tidak ada kesimpulan, tidak ada ujung, tapi itu sebagai komunitas epistemik yang menarik mengisi masa-masa itu ya. 2014 kita mulai, dan Pak Pur ini 2018 karena dekat dengan rumahnya beliau juga, akhirnya beliau rajin sekali untuk datang. Dan setelah itu kemudian tetap kami punya gerakan masing-masing. Beliau tetap silaturahim, nyambangin sana sini, dan bagi kami ini hal yang malam ini penting. Kita ngobrol dengan Pak Pur tentang sebenarnya Pak Pur ini dari mana, ini Pak Pur ini aslinya dari mana, kemudian dulu kuliahnya di mana gitu, backgroundnya seperti apa. Kita mulai dari ini, Pak Pur kecilnya Pak Pur ya, lahirnya Pak Pur di mana? Di Sragen. Di Sragen ya, Sragen Jawa Tengah. Tuh. Ya. Kakak ipar saya Sragen, Pak. Oh. Kakak ipar saya polisi itu Sragen tuh, asli Sragen. Sekarang ini Polsek, Kapolsek juga. Sekarang Kanit di Pesawaran. Pindah ya. Pindah. Oke. Terus Sragen tuh sampai SMA. SMA. Sampai SMA. Setelah SMA merantau lah, ikut Pak D di Malang. Akhirnya yaitu sambil ke sana Kuliah di ITN Malang. ITN. Oh, ITN. Institut Teknologi Nasional. Bedanya sama ITS? Beda. Ya, kalau ITN tuh luar negeri. Kalau ITS kan negeri. Oh, swasta. Maksudnya Pak Pur ITN ini swasta. Kalau ITS itu kan negeri, ITN ini luar negeri gitu. Nah, itu terkenalnya ITB, Mas, kalau di tempat kami. Institut Tonggone Brawijaya. Oke. Kuliah dulu jurusannya ya planologi itu ya? Ya, jadi Planologi. saya memang ngambil planologi karena ya saya gimana ya, waktu itu memang jurusan itu masih belum banyak yang buka. Jadi ya udahlah saya masuk ke situ. Itu sampai ya lumayan lama lah. Karena Berapa tahun tuh satunya? ya lumayan, ada ya sebenarnya secara teori 4 tahun selesai, cuman kan banyak ininya apa namanya ya, banyak dinamikanya sehingga bener-bener selesai itu 7 tahun. Oh, ya tapi lumrah ya. Ya enggak juga sih. 7 tahun di masa itu kan banyak temennya. Ya enggak juga ya kan. Lulus tahun berapa itu? 2000-an lah, 2000-an ini udah
selesai skripsi 2001 wisuda, tapi ya nggak ikut. Oke. Nggak ikut wisuda ya. Udah tua. Malu. Umur-umur berapa? 25-an itu ya. Iya. lulus. Oke. Terus ini, Pak. Akhirnya kisah ke Lampung nih gimana nih? Nah, ke Lampung tuh sebenarnya setelah selesai itu kan ada tawaran dari Kalimantan sama dari daerah NTT apa NTB lupa saya. Nah, tapi sama ibu saya suruh main dulu lah ke tempat saudara-saudara Jakarta termasuk ke Lampung. Karena di Bandar Lampung ada adiknya ibu. Nanti kalau udah kerja nggak bisa ketemu, susah lah. Udah main ke sini, waktu itu ada bukaan honor lah. Udah daftar keterima. Udah 2002 bulan Januari saya berangkat ke sini. Tuh. Sampai sekarang berarti udah 22 tahun. Keangkat PNS di Pemda ini tahun 2002 itu Mas, tapi Desember yang tes di Unila itu. Jadi honor sebentar ada tes, kebetulan ada jurusan saya, daftar ya terima. Tes di Unila itu. Nah, kita balik lagi ke masa kuliah lagi nih. Di kuliah tuh ngapain, Mbak, sampai 7 tahun, Mbak? Kan itu masa-masa pergolakan reformasi juga tuh ya, mengalami juga ya? Ya, saya ya sebenarnya standar sih kalau saya kuliah ya istilahnya pagi sampai kampus ya pulang lagi. Cuman ya kebetulan adalah teman-teman yang senior itu yang dulunya rupanya termasuk ikut kena Operasi gebuk tahun 92 ketika mereka menentang pengajuan Soeharto sebagai presiden. Jadi banyaklah teman-teman front aksi mahasiswa itu yang dari Malang itu yang kena, banyak yang kebetulan agak tingkat. Akhirnya ya apa ya istilahnya menggalang solidaritas lah. Itu namanya dulu apa mereka? Secara FAMI. kelembagaan? Apa? FAMI. Front Aksi Mahasiswa Indonesia. FAMI. Malang memang FAMI ya? Ya enggak cuma dari Malang Mas, dia gabungan, kalau sependek pengetahuan saya gabungan dari beberapa forum komunikasi mahasiswa. Jadi dia kan non himpunan mahasiswa lah ya. Ya banyak juga teman-teman dari HMI, dari GMNI yang gabung di forum. Ya namanya forum komunikasi kan. Jadi banyak Gabungan dari organisasi ya, OKP. Itu ada forum komunikasi mahasiswa Malang, Surabaya, Jogja, termasuk Jakarta. Itu waktu itu ya ada berapa ya, satu cewek itu angkatan di atas saya sama 92 tangkap di Jakarta itu. Akhirnya saya yaitu diajak solidaritas, ya udah kenal gabung sama teman-teman komunitas saya juga banyak. Itu kalau di Jogja Semit lah. SMID. Nah, SMID udah ada belum? Ya ada lah, udah ada itu. udah ada. SMID, Semit, terus ya itu kalau di Malang saya dulu ya kenalnya dengan teman-teman dari FAMI ya. Forkom itu, Forum Komunikasi Mahasiswa Malang. Tapi namanya FAMI itu Forum Front Aksi Mahasiswa Indonesia. Itu gabungan dari beberapa ini. Jadi kalau dulu kan memang ada satu musuh bersama ya. Jadi ya istilahnya bisa lah menyatukan pikiran, menyatukan gerak. Cuman ya waktu itu belum banyak Mas yang istilahnya mau ikut peduli itu. Jadi kalau ya seingat saya waktu 95 lah kejadian meninggalnya mahasiswa Universitas Muhammadiyah Makassar itu, ketika itu ada yang meninggal satu, nah kita ikut solidaritas itu, yang aksi sama yang nonton banyak yang nonton. Oke. belum menjadi apa ya? Belum menjadi kesadaran bersama. Ya. Jadi ya sekali dua kali ikut. Cuman ya banyak ini sih kegiatan di kampusnya. Di kampus, terus selesai teori lah ya, ya banyak bantulah, bantu ikut survei, ikut ngerjain proyek kayak gitu.
termasuk waktu itu 97 itu ada KIP, Kampung Improvement Program atau Kampung Membangun di Surabaya itu ya jadi asisten lah istilahnya kalau di resminya itu. Makanya agak lamanya di situ karena ikut ngerjain kerjaan yang apa, baik itu kakak tingkat maupun ya sekali dua kali kerjaannya dosen. Akhirnya ya karena lihat kok udah. Ini pahit bukan? Pak Pur pahit ya? Pahit. Pak Pur pahit. Ada yang pahit? Enggak tahu. Nah, nanya Mas Sapir, Mas, pahit. Aku teh pahit gitu. Satu kopi pahit, satu. Kalau enggak nanti diambil lagi ya, diminum lagi ya. Kalau enggak diambil lagi. Oke, lanjut lagi, Pak. Lalu ke metro ya. Kan nggak pernah menyangka bahwa ada ya kota kecil seperti ini, kemudian isinya wong Jawa tok gitu. Pernah menyangka nggak itu? Jadi itu kalau metro itu dulu waktu saya kuliah itu ada di bawah saya tetangga kos lah ya, dia anak arsitek. Nah, dia itu dari metro, teman saya lacak sampai sekarang nggak ketemu sayangnya. Dulu bapaknya itu pegawai BRI. Nah tapi dia SMA-nya di Sidoarjo. Nah waktu kos itu kan berdekatan, sering ngobrol, terus saya ingat kan, saya ada saudara di Bandar Lampung itu sekarang, dia kerja di Abdul Muluk. Ya saya inilah, kalau bahas sekarang saya bully lah, ambil gojekan itu. Kalau ke metro masih naik gedek ya masih, karena saya tahunya kan Bandar Lampung. Karena Sumatera itu ya begitulah ya, anggapannya masih banyak hutan gitu ya. Ya kan kita turun dari Bako itu kan menuju ke ini kan, kalau dulu kan masih banyak ininya kan, pohon-pohon besar dari Bako ke Bandar Lampung itu. Wah, tawa lah guyon sambil guyon itu, sambil guyonan sih. Enggak tanya malah saya ke metro. jadi saya ya dari guyonan jadi jadi beneran itu ya nggak tahu ya mungkin sudah jodoh ya. Jadi saya ya itu ketika teman saya mengenalkan, teman kos itu dan arsitek, saya dari metro Lampung, loh saya ada ini saudara, cuman ya kebetulan ada satu angkatan tapi dia bukan dari metro, dari Melaris, sekarang di Waikana. Tapi ngakunya biasanya metro ya? Ya. Rumahnya Melaris ngakunya metro ya? Tapi dia nggak ngomong metro, pokoknya Lampung, dari Lampung gitu ya. Makanya tekannya dulu kan banyak yang namanya sama kan ya, dia dipanggilnya Roni Lampung. Karena ada Roni Kalimantan. Tapi yang spesifik nyebut metro ya teman arsitek ini. Arsitek itu ya, dengan bangga dia. Metro. Ya, terus ya itu ketika saya ke sini ke metro ya kaget juga sih. Wah, kok sawah, begitu masuk ke Trimurjo itu. Nah, sawah, terus saya pertama kali setelah dari kantor kan saya mainnya kan ke pasar kan, ambil mobil lah kok rame. Bukan masalah ramenya, ngobrolnya kok pakai bahasa Jawa semua. Kok Jawaan gitu. Iya. Ya kebetulan ini ya, ada saudara di sini kan, Bapak Samingan. Loh, nah, itu Bapak Samingan ini saudara apa itu? Ya kebetulan suaminya bibi saya ini kan satu kampung lah sama Pak Samingan. Dia kan dari Wonogiri, rombongan Pak Samingan ini. Nah, dia ini juga istilahnya dari sana juga, suaminya bibi saya itu. Dan dia ketika ditempatkan di Bandar Lampung, itu yang didatengin itu sini di metro. Karena saudaranya Pak Samingan itu tahunya di metro, jadi dia ke metro dulu, baru ke Bandar Lampung. Saudara saya itu. Aman. Dan lumayan lama ya tinggal di tempat Pak Samingan ya? Hampir setahun. Hampir setahun. Jadi ya hampir setahun. Terus apa Pak yang lebih setahun. Lebih ya? Yang membuat Pak Pur kemudian Pak Pur cinta gak sih sama kota ini? Ya kalau saya nggak cinta tentu saya udah pindah. Udah pindah ya? Karena bukannya begini. Ya waktu sebenarnya ya sebelum saya nikah itu juga udah ada keinginan kan untuk pindah. Balik lagi ke kampung? Ya nggak harus ke kampung, istilahnya mau ke Bandar Lampung atau mau ke Seberang atau ke mana, cuman pikir-pikir ya sana sini sama aja lah. Orang kerja kan istilahnya ya gitu-gitu aja kan banyak kerja. Karena apalagi kita kan di pemerintahan ya.
Ya saya nggak mikir ini ya. Terus belum lagi nanti kerumitan dalam mengurus perpindahan itu kan. Nah, karena ya ada juga lah kawan cerita yang setelah dia 100% kan pindah ya itu juga lumayan habis energinya kan. Terus ya kebetulan Adaptasi juga lagi. orang tua sudah ridho lah saya di sini ya udah. Oke. Akhirnya ya dari istilah ya udah saya ya ini sebagai kampung halaman saya juga Metro ini kan. Dan Pak Pur rajin ya ke pulang, tetap masih sering pulang. Ya kalau ada rezeki ya balik, kadang sendiri, kadang ya sama keluarga. Berapa saudara Pak Pur ini di Sragen? Kalau di Sragen sudah pada nyebar Mas. Jadi tinggal bapak ibu aja Sragen. Ada yang saudara saya kan 3, satu di Bogor, satu sekarang di Kediri. Oh, malah nggak ada yang di rumah sebenarnya. Tapi ada, saudara banyak di sekitar orang tua. Ya ada. Karena memang kayak ibu saya memang di sana. Kalau bapak kan walaupun dari Klaten tapi banyak saudara juga di sana. Karena termasuk ini apa namanya banyak dulu dari budenya bapak itu pindah ke Sragen dari Klaten itu udah lama memang. Jadi ya bapak saya ini nyusul lah kalau bisa dikatakan. Kan dari Ngodi Klaten terus pindah ke Sragen itu. Tuh. Saya di Metro. Di Metro. Tapi orang tua pernah kesini juga? Pernah berapa kali pernah sini main. Oh ternyata bos kontrakan gitu. Oke Pak Pur, kita masuk ke ini Pak Pur. Ya pergerakan kota ya, saya kira meskipun Pak Pur tuh nyampe sini tahun 2002, tapi kota ini kan juga terbentuk sebenarnya sah sebagai kota administratif itu kan 99 kan? Ya sebagai kota ini dia Undang-Undang Nomor 12 tahun 99 tentang pembentukan Kota Metro Lampung Timur Waikana. Jadi untuk perjalanan kota ini kan masih sangat muda pada saat Pak Pur datang ke kota ini kan, Ya. Masih 3 tahun sebagai kota Metro. Tahun. Terus apa yang Pak Pur rasakan ini perjalanan kota ini Pak? Selama hampir seperempat abad ya bisa dikatakan karena dari 2002 itu ya 22 tahun Pak Pur di sini. Di sini 22 tahun. Sebenarnya ya gimana ya? Kalau dari segi keilmuan saya sih mungkin persebarannya lah ya, persebaran wilayah-wilayahnya itu bisa dikatakan terlalu menumpuk. Dan misalnya untuk pendidikan itu kalau pagi itu di simpang kampus itu waduh macetnya minta ampun, pagi pulang sekolah sama sore pulang sekolah karena dia namanya daerah kampus itu di Iring Mulyo Metro Timur banyak tempat pendidikan di sana, sementara daerah lain kurang timpang ya timpang. Terus juga untuk wilayah-wilayah untuk hunian itu juga persebarannya itu malah makin ke sini tanah-tanah yang diserobot ya. Ya ibarat kata itu ya kurang maksimal lah dalam perencanaannya itu. Jadi ya akhirnya ya tumbuh kayak jamur di musim cendawan. Karena kalau saya perhatikan banyak masyarakat yang tinggal di Metro itu kerjanya di Lampung Timur, Lampung Tengah, bahkan ada yang di Tulang Bawang. Yang harus Sukadana malah rata-rata orang sini juga banyak. Iya kerja, makanya saya bilang Lampung Timur, Lampung Tengah, ada yang sampai Tulang Bawang itu rata-rata tinggalnya di Metro. Mungkin karena secara fasilitas Metro lebih lengkap lah dibanding di tempat lain di Sukadana maupun di
Kampung Tengah. Terutama pendidikan ya. Akses pendidikan. Akses pendidikan, akses kesehatan itu juga lumayan lengkap di metro, sehingga mereka mungkin lebih nyaman. Kalau saya perhatikan sangat-sangat jauh berbeda ketika saya datang ke sini tahun 2002, ya bisa dikatakan sampai dengan 2007 itu bisa dikatakan metro itu dulu itu identik dengan kota bener-bener kayak kota pensiunan. Oke. Nah, maksudnya kota pensiunan itu kapan sudah jam habis isya itu udah sepi. Karena kebetulan kota metro itu bukan kota jalan lintas. Iya, iya, iya. Nah, orang masuk sini benar-benar karena emang mau ke sini ya. Iya, memang tinggal di sini. Jadi saya ngerasain bener itu. Masih sepi. Saya dulu ketika dulu masih ngontrak itu di 38 di kampus Ganesha itu. Di STM, dekat STM itu. Jadi kalau udah pulang di atas jam 9 itu, misalnya ada lemburan gitu, ya paling cuma ada pedagang di simpang kampus. Habis itu, Simpang apa juga waktu itu ya sepi banget toh Mas ya. ya cuma ada pedagang gorengan. Udah jejer 3 yang sekarang masih ada itu. Pedagang martabak itu apa yang martabak manis itu. Terus pedagang gorengan sama apa yang kue kisah apa itu. Itu masih ada orang. Masih ada ya. Itu aja yang ada. Habis itu dari simpang kampus sampai kampus itu sepi. Gelap gulita. Iya. Nah, itu salah satunya ya, itu perkembangan istilahnya Signifikannya di pendidikannya itu karena pendidikan. Karena pendidikan. Karena pendidikan. Dulu juga orang kuliah DIN masih bisa dihitung. Apalagi Muhammadiyah. Nah, mulai 2008, 2009 itu mulai tumbuh. Itu diawali dengan tumbuhnya minimarket itu. Nah, 2007 itu mulai ada, waktu itu mengajukan di metro itu ada minimarket modern itu ada 5 titik. Itu salah satunya di Simpang Kampus. Itu paling lama itu. Minimarket modern itu 2007 mereka udah mulai izin. Habis itu, nah bergeliatnya kampus, banyak tambahan mahasiswa IAIN, UM, akhirnya banyaklah rumah-rumah di Jalan Gajah Dewantoro dirimu itu berubah fungsi menjadi tadinya hunian, jadi sekarang gerobak-gerobak liar, ruko. Oh, ruko ya. Ruko dulu ya. Iya, ruko itu. Wah, banyak itu yang jual tanah. Banyak tanah ya itu tadi. Ya nggak bisa dipungkiri kan, ada hukum ekonomi di mana gula di situ banyak semut kan. Dan itu mungkin juga terjadi di kota-kota lain kan, sangat terjadi di kota lain. Dan Pak Pur dapat imbasnya juga kan, dengan Pak Pur mendirikan kontrakan itu. Kalau kontrakan itu udah planning baru itu, baru ini ya. Baru itu enggak. Tapi dulu nggak pernah menyangka bahwa kawasan Simpang Kampus akan sekrodit itu ya, seramai itu ya. Ya kalau dulu saya kalau menyangkanya sih sudah, karena Pak Pur bangun rumah apa dari bangun ya? Bangun. Karena ya itu tadi Mas, saya lihat ada tingkat SMA itu ada MAN, ada SMK 1 2 3 ya, di sana itu ada SMK 1 sama SMK 2. Ada juga SMP kan, ada IAIN, ada UM. Itu sudah kalau memprediksi sudah dari saya ke sini, wah ini bakalan rame. Bahkan yang kena imbasnya juga seputaran 38 itu. Itu setelah ada kampus 2 juga tuh ya. Ya sebelum kampus 2 itu juga harga tanah sudah mulai naik. Apalagi tambah kampus 2. Situ kan tambah naik lagi kampus dari IAIN itu. Sementara di satu sisi di tempat lain juga masih belum merata, artinya ya perkembangannya masih gitu-gitu aja. Kayak di sini nih, Semulyo ini nggak seberapa, ya karena gini-gini aja. dari saya datang sampai sekarang pun sawah sawit masih terjaga. Sawah sawit masih terjaga. Tapi sekarang mulai dibeli beberapa orang bank, Pak. Itu hukum alam, hukum ekonomi itu. Tapi kalau keluar ke jalan depan itu, wah udah jadi banyak, ada PP Swalaya. Itu juga apa ya?
repot kita karena untuk yaitu salah satu sebenarnya pengendalian ruangnya itu ya kita nggak bisa pungkiri lah ya antara adanya kebutuhan orang untuk belanja di tempat yang nyaman di ini sama kita juga dalam pengaturannya juga sebenarnya juga ya itu tadi kurang ketat Ya. dalam pengaturan ruang. Secara planologi memang tidak direncanakan secara baik mungkin ya. Ya sebenarnya kalau dari sisi keilmuan keplanologian ada beberapa yang memang dia nggak pas. Tidak boleh air resapan, tempat resapan air dibangun itu kan sebenarnya planologi juga toh. Iya, jadi ada beberapa titik yang memang harusnya bukan di situ tempatnya. Ada ya dari dulu sih Mas ya, Ya, kalau ya. yang namanya produk perencanaan walaupun dia sudah berbentuk produk hukum, perda itu Bisa diterapas ya. bisa dikatakan sebagai macan kertas kalau istilah zaman dulu itu. Ya macan kertas karena kita nggak usah ini lah ya Bandung itu pertama kali planologi ada itu di ITB tahun 50. Mereka yang lulusan pertama itu yang tahun 50 itu yang ditugaskan Soekarno untuk merancang ibu kota baru yang di Pontianak itu. Iya ya. Itu aja tahu sendiri kan Bandung rodiknya kayak apa. Itu di situ mbah-mbahnya planologi. Padahal di situ orang planologi arsitektur di situ ya. Masih ya karena itu tadi hukum ekonomi terus ya banyak faktor lah Iya ya. baik yang eksternal maupun internal. Oke, terus ini Pak. Ya tentu tetap kota ini berjalan dan saya sih melihat tetap ada ancaman banyak dari perumahan-perumahan yang dibangun di sawah-sawah gitu ya. Terus kemudian ya daerah-daerah resapan air dibangunkan gedung kayak gitu. Jadi orang kadang melawan sunatullah lah ya. Terus ini Pak, ini menarik ya, saya dengan Pak Pur ini teman-teman sejauh saya mengenal beliau ya, beliau itu nggak pernah loh ngomongin orang. Ini yang keren dari Pak Pur. Jadi jika ada konflik dari person ya, itu beliau itu juga nggak mau ikut campur. Beliau itu orang yang baik ke semua orang, ke semua orang yang konflik aja beliau juga mungkin ya bukan konflik sih bahasanya, mungkin dengan berbagai macam komunitas yang berbeda-beda itu beliau tuh ya tetap menunjukkan sisi sebagai seorang sahabat, seorang guru senior gitu dan di payung ini beliau sejak awal dulu kita dulu belum ada pasar gitu, masih mainnya mural ya, masih mural itu. Toto beliau tuh bawa topi apa caping. Bawa caping beliau tuh Toto dikasihkan ke teman-teman sini gitu. Ya iuran ya bantingan solidaritas kalau ada gerakan-gerakan ini itu tuh tetap beliau apa ya lakukan lah sebagai seorang yang ya mungkin tadi beliau mungkin punya prinsip 1000 kawan kurang satu musuh kebanyakan. Ya loh, 1000 kawan kurang satu musuh kebanyakan. Saya lihat ada sisi Pak Pur itu. Nah sekarang kalau kita lihat ini Pak, kota ini Pak, sebenarnya pikiran kita ini ada yang baru nggak Pak? Pikiran kita yang 2015an itu sekarang 2024 9 tahun itu ada yang baru nggak sih Pak? Ya sebenarnya apa yang sekarang ya spesifik di payung itu kan sebuah kristalisasi ide-ide yang dulu pernah dibicarakan tentang adanya gerakan organik. Betul. Tentang adanya pemberdayaan kepada masyarakat yang notabene dan alhamdulillah tidak melibatkan anggaran dari pemerintah. Itu ya kalau kebaruan sih enggak, tapi memang hal-hal yang kayak di payung ini kalau saya melihat itu memang ya itu memang nggak bisa dilakukan oleh banyak orang, nggak bisa. Kenapa Pak? Dalam tanda petik gini,
Dulu aja ketika ketika Mas Dharma memulai memural itu kan dalam tanda petik dibilangin orang gila kan? Masih inget nggak? Dalam tanda petik kan? Kayak nggak jelas mau ngapain itu. Tahu-tahu datang ke sini orang baru. Pertama tembok rumah dia sendiri yang dioret-oret, mural entah apa ini. Habis itu Pak Soban juga ikut. Akhirnya bikinlah istilahnya tempat untuk ya Rumah baca ya. rumah baca, terus akhirnya bikin tempat untuk istilahnya orang datang melihat mural. Habis itu mendorong emak-emak untuk berjualan. Ya itu tadi ide yang out of the box, yang orang menganggap ide gila, itu memang nggak semua orang bisa. Apalagi tanpa kita membuat proposal, tanpa kita membuat istilahnya anggaran dari manapun itu, baik dari founding maupun dari pemerintah, itu nggak semua orang bisa melakukan kayak gitu. Dan alhamdulillah kan memang yang namanya penggerak itu ya harus mau membersamai, harus mau tahu, harus mau bertempat tinggal. Karena kalau penggerak itu dia tidak di situ, dia ada jarak, dia nggak bisa, yang namanya empati itu nggak akan bisa muncul. Dan yang terjadi ketika penggerak itu hanya melihat dari jauh, yaitu hanya project oriented, yang penting kerjaan program. Nah, sudah selesai. Bukan gerakan itu. Bukan gerakan, tapi ya yang namanya gerakan bagaimana dulu meyakinkan emak-emak bahasanya ini akan berjalan, dan kalau enggak balik piye Mas utangnya, saya yang nanggung karena Mas Dharma kan utang dari sama Pak Haji. Iya, sama Pak Haji Sauban. Saking kepingin istilahnya biar di sini tuh ada kegiatan yang kebetulan dulu belakang sini kan banyak pohon bambunya, terinspirasi dari Papringan. Dan sayangnya memang ketika ini gerakan itu mau disebarkan di banyak tempat, itu sayangnya yang di tempat lain itu dia hanya mengcopy paste dari luar, artinya bentuk gerakannya dia hanya mengcopy paste bentukannya, tapi spirit semangat itu loh, spiritnya tidak bisa ditiru ya. Nah, spiritnya bukan tidak bisa ditiru, mereka tidak mau menggali sejauh ini, tidak otentik. Nah ini untuk apa sih kok harus buat kayak gini, ini sebenarnya apa sih? Nah, karena yang saya lihat ketika banyak teman-teman di Metro ini yang komunitas yang mau buat kayak begini, yang penting buat pasar, nanti begini, tapi mereka tidak mau sampai mendalami ataupun apa ya yang bikin ini kenapa sih. Nah ini antara yang berjualan dengan yang penggeraknya itu harus satu dulu, nggak bisa ujuk-ujuk, wah sana buat dagang, yuk kita buat juga, nggak bisa. Karena kalau hanya kita meniru fisiknya tanpa kita tahu ruhnya, tanpa kita tahu spiritnya, itu juga ya percuma. Ibaratnya mungkin kata lainnya gini Pak, kalau kita ajak orang punya pengetahuan, dia akan ideologis ya. Iya. Tapi kalau orang tuh dikasih gambaran uang, itu jadi pragmatis. Iya. Nah orang-orang di payung ini kan sejak awal diajak untuk menambah pengetahuan, meskipun mereka tidak dipaksa, tapi ada sistem. Ada sistem yang wadah ya kayak kamisan gitu kan. Kamis malam Jumat ya kita beride ya. Nah kita di sini tuh Rabu malam Kamis. Itu pesantren wirausaha. Itu bagi saya juga input yang tadinya hanya mengubah perilaku kemudian jadi habit ya, jadi kebiasaan. Dan sekarang udah jadi kebudayaan itu. Dan itu kan salutnya yang datang mengisi di situ kan nggak cuman sekedar ngisi secara secara spiritual, tapi juga hal-hal praktis. Misalnya ada teman-teman yang bisa bermedsos, bisa
berjualan atau berpromosi medsos membagikan kan, oh ini lo pakai Canva kayak begini mak-mak, nah akhirnya mak-mak bisa kan, mereka ikut berpromosi, mereka bahkan aktif ketika mau gelaran, aktif berpromosi di medsos masing-masing. Ya bahkan ada yang dulu kan pernah dari UI datang kan membagikan, oh bagaimana sih kita mensikapi politik uang ini, nah, apa yang harus kita minta kepada yang menjanjikan itu yang akan menjadi pemimpin, bukan sekedar uang, bukan sekedar bundas apa sajadah apa mukena, tapi sebagai penduduk metro, sebagai mungkin emak-emak itu pekerja di domestik kan, apa yang bisa Bapak berikan untuk kami sebagai pekerja domestik. Nah itu kan juga transfer pengetahuan, transfer pengetahuan di bidang politik kan, yang sederhana itu loh. Itu kan juga bagus. Nah ini juga sebenarnya yang kalau mereka yang mau belajar ke payung itu juga bukan hanya meniru konsep, meniru pasarnya, tapi sebenarnya yang harus ditangkap itu spiritnya, spirit kebersamaannya, spirit kegotong royongannya, spirit pemberdayaannya. Karena kalau hanya fisik tanpa spirit, tanpa roh, ya nanti jadinya zombie. Dan biasanya kalau tanpa ada ruhnya itu ya mangkrak Pak ya. Ya itu kayak zombie itu. Nah, ya, bangun gedung tapi tidak diisi apa ya, spirit tadi. Jadi kayak ya itu kita bisa lihat Mas, yang namanya program pemberdayaan masyarakat itu sudah ada sejak tahun 99. Pasca Krismon itu dari Bank Dunia gila-gilaan itu. Baga donor ya. Oh iya, itu untuk dulu ada PKPS BBM untuk membantu masyarakat dari krisis. Ya yang sasarannya adalah untuk gerakan-gerakan ekonomi. Cuman ya itu tadi karena ya termasuk based on project. Based on project segala macam, termasuk di Metro kan pernah juga ada PNPM itu, cuman yaitu karena spiritnya itu lain, jadi ya jadinya juga lain. Ya udah habis itu aja. Apa Pak pentingnya aktivis-aktivis ini mengupgrade pengetahuan Pak? Apa sih pentingnya mereka kan dalam cara pandang pemberdayaan tadi kan kita melihat bahwa sesuatu yang otentik, sesuatu yang lahir dari kesadaran diskusi dan payung itu adalah buah kristalisasi atas teman-teman yang juga waktu itu punya kontribusi banyak mendiskusikan sesuatu yang beragam gitu, berbagai tema gitu. Nah tapi pertanyaan yang mendasar tuh apa Pak pentingnya para aktivis-aktivis ini, dia juga mau mengupgrade pengetahuan ya. Sedangkan hari ini banyak organisasi itu yang hanya beratribut seragaman gitu, tapi sebenarnya untuk mendiskusikan sesuatu itu kayak terlalu ribet gitu. Kalau kita ini kan dulu ya cair-cair aja ya, mau diskusi diundang malam Jumat ya kan, bantai-bantaian nggak apa-apa gitu, tapi ya juga patungan ya, tapi dan nggak terlalu ribet untuk ada sambutan lah Indonesia Raya. Nah, ada banyak orang kan bikin kegiatan OKP itu kalian ya terlalu seremonial tuh. Nah esensi pengetahuan yang dimaksud untuk mengupdate aktivis itu apa Pak? Ini kenapa kita penting ya untuk berpengetahuan terus ini? Sebenarnya begini Mas, untuk mengupgrade pengetahuan itu sebenarnya yang bukan hanya aktivis ya, ya semua lah ya, semua orang pasti. Nah, mobil khusus kalau untuk para aktivis ini, kenapa harus mengupgrade pengetahuan? Karena yang namanya zaman itu kan berkembang dinamis, sehingganya ya mereka yang sudah katakanlah ya sudah memahami dunia aktivisme itu ya harusnya lebih bisa membumi ya. Daripada mereka yang dulu di kampus tidak pernah ya di aktivisme. Ya maksudnya membumi itu dengan mereka paham dengan kondisi misalnya situasi sekitar kan,
mereka bisa yang harusnya itu ya kayak yang dilakukan Mas Dharma, artinya ya mampu bukan hanya menggerakkan orang-orang lain, tapi kalau saya memandang kayak yang di Payung ini bukan sebagai pemberdayaan, tapi sebagai sebuah tempat untuk belajar. Nah, ini menarik nih. Iya, belajar Mas, belajar banyak hal. Karena yang di sini sekarang ini kan setelah hampir 6 tahun ya, itu kan ya kayak misalnya teman-teman di sini kan banyak. Ada yang base-nya musik, ada yang base-nya dari kopi, barista, ada yang melukis segala macam. Bahkan ya sebenarnya kayak saya ini kan nggak punya base apa-apa, karena seneng Ya aja. planologi itulah. Ya bukan ini saya kan. Secara spesifik kan nggak ada kan, saya seneng aja. Ketemu banyak orang ngobrol, ini ada yang baru, ini sehingga ya karena saya juga jauh dari saudara sekandung kan, makanya ya saudara yang bukan seiman itu ya saudara. Iya. Mereka yang tidak saudara seiman minimal saudara dalam kemanusiaan. Nah, itu akhirnya kan kata Imam Ali kan. Ya dengan bertemu banyak orang, bertemu dengan hal baru kan ya, oh iya. Itu kan juga salah satu cara mengupgrade kan. Nah, ketemu dengan persoalan ini kayak mana ya menyelesaikannya. Oh, ini kok dulu kayak gini-gini, sekarang jadi begini. Termasuk di sini kan juga kalau kita lihat dari mau lihat dari segi manapun lah, bisa bedah apa, ekonomi di sini kan kita bisa bertanya pada mama yang dagang itulah, nggak usah ngomong UMKM lah, mama yang dagang itu yang jualan ini. Sebelum ada Payung ini sampai sekarang 6 tahun apa yang udah dirasakan, coba ditanya itu satu. Perubahan apa secara ekonomi, yang pertama itu. Yang kedua, ada nggak mereka secara pengetahuan itu bertambah atau berkurang ketika mereka berdagang ataupun bersosialisasi di Payung ini. Ini dari pengetahuannya. Pak, pasti banyak perubahan, banyak bertambah juga itu. Terus dari sisi pemberdayaan lah, ini buktinya 6 tahun udah masih berjalan. Terus kan tadi kita bicara tentang ternyata di Payung ada ruang pendidikan ya, ada ruang belajar gitu. Iya. Karena saya juga meyakini ini Pak, pendidikan adalah pemberdayaan adalah pendidikan. Jadi kayaknya kita akan sia-sia kalau tidak menciptakan wadah di pergerakan kita itu, bermacam apapun temanya itu, kayaknya kalau kita memang bikin wadah, maka dia akan mengokohkan produksi pengetahuan tadi. Seperti contoh, teman-teman di kampung pengangguran tuh, nanam anggur. Itu kalau bikin sekolah anggur, pasti dia lebih cerdas daripada siapapun. Karena apa yang dikerjakannya, kemudian dikembangkannya secara berbasis komunitasnya. Nah, di Payung ini kita meyakini bahwa pendidikan berbasis komunitas ini penting. Karena kalau pendidikan berbasis komunitas itu sudah jadi kayak level gerakan tadi, sudah otentik, dia sudah jadi gerakan, dia tidak perlu terlalu banyak festivalisasi, tidak perlu terlalu banyak seremonial, ya, nggak perlu ada ijazah, nggak perlu ada gelar, ya. Tapi masih banyak kekurangan Pak. Pendidikan berbasis komunitas kekurangan, tapi kalau masyarakat pemberdayaan ini mau membuat ruang pendidikan, memang kayaknya dia akan jadi manusia jadi komunitas otentik sih emang. Dan di Payung ini sejauh 6 tahun yang Pak kan Pak Pur udah pernah tinggal di sini. Iya. Sejak 2002. Iya. Dulu ini isinya apa? Bambu-bambu tuh. Iya, ya Tobong Bot termasuk ini. Oh ya, ini tempatnya dulu Tobong Batan. Iya, ini situ Mbah Salam. Ya bambu sih. Mbak Ratni. Ini kan dulu belum ada. Ini kan masih kebonan. Belum ada rumah-rumah ini juga. Belum ada kan, pertama kali di sini kan kalau nggak salah sebelum Mas Dharma buat di sini kan memang udah dikaplingin sini. Iya. Tapi kan di sini belum ada. Termasuk tanah saya tanah kaplingan. Iya, ya isinya kebun sini dulu tempat tuh nyetak bata. Dan nggak menyangka kan ada wadah pendidikan di sini ya. Iya. Enggak nyangka lah. Nggak nyangka. Ya walaupun saya dulu juga sering sholatnya di musola ini. Waktu masih musola kecil ya. Terus ini tadi kita ngomong pentingnya wadah pengetahuan ya yang disampaikan Pak Pur tadi, dan saya kokohkan tentang pendidikan adalah pemberdayaan, dan
pemberdayaan adalah pendidikan. Terus kira-kira komunitas itu Pak penting nggak menciptakan ekonomi komunitas Pak? Ya harus Harus ya? penting karena ya kalau saya loh ya itu ada sebuah ini ya kayak lihat sebuah gerakan Iya. gerakan apapun itu misalnya komunitas di sini kalau dia tadi tidak sustainable artinya sustainable itu ya mereka bukan hanya yang namanya pemberdayaan kan gerakan pemberdayaan kan wadah ekonomi lah kalau mereka secara ekonomi itu tidak berdaya ya pasti juga mereka kan nyari tempat lain Bagaimana akan melanjutkan kelangsungan hidupnya kelangsungan sustainable-nya ya? Nah, misal nih kayak ibu-ibu jualan misalnya kok bangkrut terus ya pasti nggak akan Ya ngapain dilanjutin? nah itu artinya setelah mereka jalan kan kok ya banyak akhirnya kan si penggerak yang ada di sini kan berpikir besok mah acara apa lagi besok artinya dari situ kan menarik orang datang kan nah dari orang datang kan ini ada dua di ekosistem ini kan ada si pelaku ekonomi dan juga ada penggerak. Nah, penggeraknya ini kan selalu berpikir untuk tim kreatifnya lah ya. Untuk ini konten ini mau dibawa kemana konten kalau bicara masalah bahasa sekarang kan konten. Ketika yang mau diberdayakan ini tidak berdaya ya mati kegiatan itu. Bahkan kecenderungannya nanti malah memperdayai. Iya, saling memperdayai karena setelah yang menggerakkan paham sudah selesai dengan dirinya sendiri, dia bisa meyakinkan bahasanya ikan bergerak terus, ya akhirnya ya itu tadi saling melengkapi. Si mak-mak ya bersyukur kan, artinya dari segi ekonomi bahkan ada yang mengajak suaminya pulang, udah nggak usah kerja jauh-jauh lagi, enggak. Jadi penting tadi sudah selesai dengan dirinya sendiri. Wah iya itu mas. Oke. Iklan lagi, kopinya nanti diambil ya. Ini tadi, ini teman-teman permintaannya kan kopi pahit nih. Oke, sama teh pahit, kopi pahit. Oke. Gas. Siap. Terima kasih ya Mas Alvin ya. Ini kita seruput dulu. Mbak Jos. Oke, lanjut lagi Pak. Jadi ketika tadi kita sudah membahas tentang pendidikan komunitas penting, kemudian ekonomi komunitas penting sebagai sebuah keberlanjutan. Terus menurut Pak Pur, media penting nggak Pak? Nah kalau media itu kan sarana kita untuk mensiarkan mas kalau bahasa agamanya itu kan. Dakwahnya ya. Nah untuk mensiarkan karena ya media itu kan punya peran yang tidak kecil. Kita punya gerakan di sini tanpa adanya istilahnya humas ataupun publikasi ya cuma ya enggak Gerakan tanpa media is nothing. nah dan saya ingat bener ketika sebelum ada pedagangnya ketika masih murah yang bikin rame apa media. Instagram IG ini dulu Instagramable. Bahkan saya Damraman Pak. Nah, ayo ke Damraman dulu. Siapa yang menggerakkan? Ya teman-teman mahasiswa kan dulu kan. Nah, apakah dia terpaksa atau tidak? Tapi itu tidak bisa dipungkiri. Itu penting sekali. Nah, ketika dia muncul, ya padahal biasa aja. Nah, akhirnya kan kenapa kalau kita lihat tadi Mas Dharma menyinggung tentang Dam Rahman kan? Kenapa surut? Ya kalau saya melihatnya ya manusianya juga akhirnya kan. Selain karena manusianya juga yang datang ke sana kan juga mungkin loh ya kalau saya melihatnya satu itu aja yang dilihat. Yang kedua mungkin ya kurang ramah anak. Misal ya kita perbandingan antara Payungi dengan Dam Rahman. Di Payungi ada flying fox kecil-kecilan.
anak-anak sangat ramah. Dulunya kan dari sana. Iya. Nah, dari tapi sana. terlalu anu juga sih, terlalu berbahaya. Nah, di sana kan terlalu tinggi. Terus lokasinya terlalu ekstrim. Ekstrim. Karena pinggir ledeng gitu. Nah, di sini ramah anak. Ramah anaknya Pak. Selain ini juga ada wahana-wahana yang lain yang ketika anak itu yang ngajak mau nggak mau Ada kan? ruang edukasi juga. Nah, ada tempat kelinci, ada ini. Kelinci. Itu coba kalau itu dihilangkan, masih nggak ikan sustainable. Oh, kayaknya payungi ya monoton sekali itu. Nah, karena ini salah satu yang menggerakkan tuh anak-anak kan. Ketika dia kesini ngajak bapaknya, mbahnya areng ditoleh nang payungi, ya wis tah, nang kono nek budek lho koyo. Nah, itu kan Jadi media promosi ini juga bergantung dengan atraksi-atraksinya. iya. Apa yang mau dipromosikan kan nggak mungkin toh kosong-kosongan. Nah, Mesti udah ada artinya ya hal-hal. kita membuat promosi, membuat apa namanya bahasanya membranding itu penting. Ya. Tapi yang kita branding itu jauh lebih penting. Isinya itu kita branding. Konten apa yang akan dibrandingkan gitu. Oke. Ketika yang kita branding itu song, Iya. Buat apa? gitu. nah orang datang pasti kecewa, nggak sesuai dengan ekspektasi kan. Tapi kalau ketika kita branding, wih, iya ternyata nggak cuman orang jualan makanan nostalgia, istilahnya kan kayak gudeg, kayak cendil segala macam kan masakan nostalgia tuh. Ya. Tapi juga di sana anak-anak bisa belajar, anak-anak bisa mengenal mungkin hewan walaupun cuma kelinci ataupun mancing ikan. Iya. Anak-anak bisa belajar menggambar. Bahkan kalau ada yang mau serius, ada gurunya. Betul, ada Kalau sekolah mau seni kursus, payungnya. nah, ada sekolah seninya. Bahkan mungkin kalau yang pemuda-pemudanya ada juga yang siap nampung, misalnya mau belajar Termasuk gambar. disabilitas corner payung ini yang baru ini disabilitas ini kan melayani ini benar kan ya. sesuatu yang mungkin di tempat lain nggak terpikirkan. Betul. Dan ini blessing in disguise. Betul. Ada semesta mendukung. Semesta mendukung. Nah, kenapa? Karena mungkin ya si Mbak yang bergerak di Mbak bidang Yunita Feria. ini kan melihat kan, mereka bukan kita loh yang ini, tapi ternyata di sini loh ada tempat loh yang Betul. dia bisa sharing. Tutup ketemu botol akhirnya. ya. Nah, dia bisa mewartakan ini loh. Teman-teman disabilitas juga punya kemampuan loh. Betul. Ada yang bisa gambar, ada yang bisa ini. Sehingganya apa? Payungi memberikan wadah. Nah, sehingganya kita kan selama ini hanya berpandangan kasihan, tapi ternyata mereka juga berdaya. Betul. Pemberdayaan tadi. Pemberdayaan. baliknya. Nah, Jadi anak disabilitas tidak untuk menjadi belas kasihan, dikasihani, Iya. gitu, tapi diajak ikut terlibat memecahkan persoalan-persoalan juga. Gitu. Mereka diajak jadi subjek, ya, bukan objek. nah dan yang jelas dengan mereka hadir di sini ada, kalau saya Energi baru Pak ya, bukan hanya energi, tapi rasa peningkatan percayaan diri mereka tumbuh. luar biasa. Termasuk ini teman-teman, ini lukisan anak-anak tunarungu semua ini. Nah, Di belakang kita ini lukisan anak tunarungu semua ini. dengan mereka dipajang di sini aja, ada sesuatu yang, iya. Energinya beda Ya, ya. selama ini mereka hanya mungkin dilihat teman-teman dekat, dilihat keluarga, hanya sekedar orang datang kalau ada seremoni. Ini kok dilihat ribuan orang. Nah, Ya. ini dan dia terus menerus. Betul. Jika karya mereka itu yang kita lihat karyanya kan, karya. Ternyata saya juga bisa. Mampu, Nah, bisa. kayak yang lain. Misal ada yang bisa buat batik ciprat atau ada yang bisa buat apa. Ya disinilah wadahnya. Dan Payungi mau ya. Payungi alhamdulillah mau ya. Nah, dan ya bukan alhamdulillah, emang harus mau. Ya, oke. Ya emang tujuannya kan pemberdayaan. Nah, nggak boleh milih-milih. nah, siapapun yang datang. dan itu kan energi baik yang datang kan, energi baik ketemu energi baik, dan yang itu tadi seharusnya spirit yang kayak di payung ini yang harus disebarkan. Betul. Bukan hanya copy paste menduplikasi membuat yang kayak begini, dan gerakannya bukan harus pasar. Betul. Tapi yang kita lihat spirit untuk memberdayakan kan banyak macam medianya kan. Dan tema kampung kreatif kan macam-macam. Medianya kan 22 itu kemana? Memang susah Memang susah. kalau gerakan yang tidak organik itu
Ya begitu. Begitu. Hangat-hangat tai Hangat ayam. Kalau yang tidak organik lah, maksudnya tidak organik itu ada inilah. Semangatnya hanya semangat Nah, follower, nah, bukan trend center ya. Nah, semangatnya itu Follower ya. hanya pencitraan diri. Oke, oke, oke. Oke, terus dari tadi sisi media Pak ya, dari sisi media. Ini balik lagi nih Pak ke keilmuan Pak Pur ini. Tata ruang Pak. Apa yang membedakan 6 tahun yang lalu tata ruang Payung ini dengan yang sekarang Pak? Ya, yang Kalau sudah- melihat secara mikro ya, mikro kampung ya, kita tidak melihat secara kota tadi. Kalau tadi kan, kalau saya sih enggak kalau di tata ruang ini Mas ya. Kalau saya ini kan yang namanya planologi itu menata ruang yang sudah ada orangnya kan. Payungnya Artinya- terkonsep nggak sekarang? Hah? Terkonsep nggak tata ruangnya? Kalau payung ini kan gerakan organik Mas. Dia tidak tumbuh dari by design. Oke, oh iya juga ya. Iya, kalau yang namanya penataan ruang itu by design Mas. Maksudnya by design itu di penataan ruang itu saya di planologi itu kan dia sudah ada manusianya. Sehingganya kita kan akan menata supaya terjadi yang namanya keselarasan kota itu kan. Ada keselarasan, ada yang goalnya tetap aja pertumbuhan ekonomi kan. Nah, tapi kan kalau kita lihat di Payungi itu juga dalam ilmu planologi itu bukan hanya fisik, bukan hanya membangun fisik, tapi juga yang paling penting, yang fundamental itu pembangunan sosial dan ekonomi. Oke. Nah, di Payungi ini yang namanya fisik, kalau saya pribadi untuk penataan ruang fisik itu akan muncul setelah Kesadaran orang-orang itu ya. nah setelah ekonomi Setelah dan ekonomi sosialnya dan sosial itu itu terbangun. berdaya. Oke. Karena apa ya, mereka kalau kita lihat di Payungi kan bisa tertata kayak begini kan. Yang nata siapa? Iya. Mereka sendiri Ya kan. penggerak-penggerak itulah sama warga yang Nah, konsisten. kenapa kok mau? Iya, iya. Karena baliknya ke mereka lagi, Mas. Ketika ini rapi, ketika ini jadi bagus. Tadinya kan hanya sekedar nata lapak di pinggir jalan gang ini. Akhirnya perlu kebutuhan apa lagi? Kok mempercantik ruang-ruang baru, Nah, buat lamban-lamban saung-saung baru. Dan itu gitu. pengerjaannya kan enggak bayar tukang. Tapi yuk Dikerjakan secara bersama-sama, nggak ada yang spirit- dibayar. Spiritnya itu, makanya itu yang tumbuh adalah pertumbuhan sosial, Mas. Pertumbuhan sosial. Ini yang penting. Dan itu tidak bisa Ini diangkakan, Fondasi. tidak bisa dilihat secara kasat mata Pak ya itu ya. Pertumbuhan Kalau sosial itu ya bisa. dari Bisanya ya gotong royong tadi. Oh ya dirasakan kalau ikut terlibat ya. Iya, mereka diajak gotong royong kan, yang punya tenaga mbak tenaga, ibu-ibu bawa gorengan, Bantingan bawa kopi, ya. Iuran, itu kan sebuah sesuatu energi yang luar biasa itu. nah, itu kan yang namanya sosial itu penting, yang namanya bukan pertumbuhan sosial ya, tapi apa ya, sosial ekonomi baru fisik. Jadi sosialnya dulu yang harus ditata memang. Nah, memang antara ekonomi dan sosial itu ibarat dua mata uang. Oke. Sebelum sosial tentu Kestabilan. Nah, kalau saya kestabilan sosial itu kayak sama ekonomi itu dua mata uang. Dua Maksudnya mata begini, uang. nggak bisa dipisahkan, Mas. Jadi kalau kita ngomong istilahnya lah di Payung ini kan setelah mama ini berkembang mendapatkan penghasilan tetap, berarti kan ekonomi kan. ekonominya naik. Ketika ekonomi mereka stabil dibanding sebelum ada Payungi, ketika mereka diajak gotong royong untuk membersihkan lah, nggak usah jauh-jauh dulu. Yang pertama kan membersihkan lokasi kan. Iya. Sebelum gelaran dibersihkan dulu gotong royong. Bawa-bawa pohon bambu tempat Nah. buang anak itu. Dibersihkan, setelah bersih, besok setelah gelaran bersihkan lagi. Iya. Berarti apa? Berarti secara sosial mereka sudah terbentuk. Itu yang kami percaya tentang ini Pak. Behavior, habit, culture. Iya. Behavior itu perilaku orang. Nah, Kemudian setelah dia lakukan terus-menerus jadi kebiasaan, jadi habit. kebiasaan. Tapi kalau dilakukan banyak orang, Jadi dia akan budaya. jadi budaya. Iya.
Jadi budaya itu bukan korupsi, bukan maling. Budaya kan hasil budidaya kan. Ya, budaya. Budidaya kok Dibudidayakan, elek. Nah, ya. Oke, oke, itu kan. Nah, itu tadi Mas dengan di payung ini kan ya itu tadi belajarnya kan bukan hanya menggerakkan, bukan hanya belajar melukis, tapi kalau saya ngeliat ya itu tadi ada spirit kebersamaan. Itu spiritual tuh ini Pak, kayak spirit dan ritual. Nah, Banyak orang melaksanakan ritual kehilangan spirit. nah itu tadi seperti orang yang mencontoh payungi, hanya melaksanakan ritualnya aja. Spiritnya enggak. Nah, salah satunya itu harusnya kan oke. yang ketika mereka kesini kan harusnya pertanyaannya itu kan spiritnya itu kenapa kok harus ada payungi, kenapa kok itu kan Dan itu pentingnya belajar terus menerus. nah, iya. Nggak boleh berhenti dia. Iya, ya belajar kan dari buayan ibu sampai ke buayan Yang tanah. lahat ya, oke. Terakhir Pak, apa harapan Pak Pur buat payungi Pak? Ya harapan buat payungi ya bukan hanya berkembang di sini Mas. Oke. Artinya payungi itu ya Bisa memberikan virus-virus kebaikan ya. iya spiritnya itu bisa ditularkan, Ya. bisa bukan hanya di metro, tapi juga di tempat lain. Bahkan kan ada yang sampai ke Sumatera Utara. Dari ya. Serdang, Sumatera Utara. Itu malah Pak lebih bagus dari payung itu. Pergelaran sekarang 120-an tuh. Nah, artinya begini Mas, ya itu kan tergantung masing-masing ininya lah ya. Penggerak-penggerak itu ya. Bukan hanya penggerak tapi juga Kemampuan. mereka kesananya kan. Nah, ini juga spirit yang ada dipayungi, spirit untuk memberdayakan, spirit untuk kebersamaan, untuk gotong royongan, saling berbagi itu yang harus ditularkan, Betul. yang harus disebarluaskan. Itu yang harusnya. Jadi harapan kita semua ini apa hal-hal baik ini mesti terus Wah iya dong. jadi inspirasi Iya, ya. walaupun juga jangkanya mungkin panjang orang. Iya, iya. Kanjeng Nabi aja memberikan ini kan 20-an tahun kan. 3 itu udah itu aja kusir dari Mekah. Nah, payungnya kan baru 6 tahun kan. Masih Jauh. iya ya walaupun sudah banyak yang Berubah. banyak yang ya untuk kota ini kan terutama untuk pemerintah kan sangat-sangat terdongkrak kan dengan adanya payungi kan. Jadi tahu metro kan jadi ini kan ya harusnya kan itu tadi spiritnya yang ditangkap buat penggerak-penggerak yang ingin menggerakkan di tempat lain kan spirit yang ada di payung ini yang harus diserap duluan. Ditiru terus. Nah, jangan kalau sekedar buat pasar ya gampang lah buat pasar. Tapi mempertahankannya ini. Bagaimana mempertahankan, bagaimana mengelola konflik, memanajemen konflik yang ada kan pasti ada yang namanya konflik itu. Tapi bagaimana kita bisa menyelesaikannya, terus kebersamaan itu yang penting. Bersamaan spirit dan ritual. iya Nggak boleh dipisah itu ya. nggak bisa. Oke, terima kasih teman-teman. Banyak sekali insight dari Pak Pur ini, tapi yang jelas saya melihat beliau orang baik. Amin. Yang terus setia untuk terus menemani para junior ini. Dan kita doakan Pak Pur sehat selalu. Amin. Dan salam payungi. Salam payungi. Salam payungi. Oke. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.